Salam Lestari. Salam Lestari. Hari ini kita 25 Desember pas hari Natal melaksanakan penanaman mangrove di sekitar lokasi area Capung Baru. Ada dengan kegiatan rutin Pak ya? Iya, ini sudah merupakan kegiatan rutin dalam satu minggu 3 kali penanaman. Wilayah sana sudah tertanam sio sebelah timur. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah barat. Baru lumayan karena pas saat hari libur. Diperkirakan Natal dari pagi jam 8 sampai saat ini jam setengah 4 itu sudah sampai 700 pengunjung. Tanaman mangrove kali ini jenisnya apa? Isopora. Isopora itu banyak tumbuh di wilayah Ambulu dan sekitarnya. Kita start dari Capung Barong menuju tempat penanaman kurang lebih 50 km. Salam Lestari. Untuk hari ini agendanya yaitu tetap dengan penanaman mangrove, mengurangi dari efek abrasi setelah kita 1-2 tahun yang lalu itu terjadi pengerukan. Dampak positifnya ya tidak ada penangkalan, tapi ada imbas negatif dari hasil pengerukan itu sendiri, yaitu diantaranya adalah benteng tepi di sekitar posisi Capung Barong. Jadi kita mau nggak mau kita harus menanam ulang untuk memberikan efek yang penahan supaya tepi-tepi ini tidak hancur dan juga tidak tergerus oleh abrasi-abrasi yang terjadi sekitaran pantai di muara Capung Barong. Di mangrove sendiri itu sebenarnya untuk proses penanaman itu bisa juga dengan penyebaran, intinya di area-area yang gampang kena ombak itu ketika mangrove tersebut akarnya itu belum masuk di dalam komponen tanah, itu pasti mangrove juga akan mati. Terus pengambilan bibit juga itu paling utama. Jadi ada bibit-bibit tertentu yang memang kita harus bisa menyesuaikan. Bibit tersebut adalah bibit yang kita bilang unggul ataupun subur. Yang pertama, tidak terlalu muda ataupun terlalu yang akarnya rindang, karena itu juga akan susah ketika untuk menyesuaikan lagi di tempat untuk penanaman yang baru. Nah, kita harus bisa memilih penyesuaian bibit tersebut. Nah, diantaranya kalau untuk di tepian-tepian yang ada di area kita bilang sungai utama atau jalur utama untuk muara, itu lebih kepada kita kendalanya yang pertama adalah ombak-ombak dari perahu, yang kedua longsoran-longsoran daripada tanah-tanah yang tergerus dari abrasi dan korosif tersebut. Makanya kita untuk jarak juga kita harus ada 30 cm supaya jarak itu lebih ideal. Ingin menyakitimu, jadikan ini perpisahan. Bersyukurnya untuk di area Ambulu ini kita sebenarnya tidak kekurangan untuk bibit. Yang penting kita rajin untuk bisa masuk ke dalam hutan-hutan bakau, karena di dalam juga sangat banyak sebenarnya kita bisa temukan misalnya Arisopora. Terus ada 3 jenis kalau nggak salah yang ada di area Ambulu ini yang bisa kita tanam langsung, dan kita gampang, sangat simpel untuk tidak perlu teknik yang sangat rumit. Hanya yang penting niatnya aja, siapapun boleh untuk bisa menanam di tempat sini. Tapi kesadaran tersebut sebenarnya sekarang sudah mulai timbul. Selain sudah pengurangan daripada para penebangan, kita juga bisa mengurangi daripada hewan ternak, contohnya kambing yang kadang-kadang bisa memakan bibit-bibit mangrove ini yang baru akan muncul. Nah, saat ini dengan adanya kita bilang ekowisata yang dibentuk oleh pemerintah Ambulu dan juga BUMDes, ini sebenarnya salah satu yang akhirnya menolong bahwa contohnya membatasi hewan-hewan ternak itu masuk di area-area tepi pantai.
Tapi yang kita belum bisa cegah yaitu beberapa hewan ternak yang masuk di area pertambakan, di area pribadi. Jadi kita juga susah untuk bisa melarangnya. Karena ya bagaimanapun itu hak mereka Pak ya. Iya. Nah makanya kita yang paling efisien adalah kita mampu untuk menanam di area jalur utama yaitu yang sampai ke Bukit Muara. Dan saat ini sudah lumayan banyak yang sudah tertanam, kurang lebih sekitar 1.000-1.500an yang terbaru bibit-bibitnya Pak ya. Iya. Hampir 1.500 Dan tanam dalam satu minggu. itu adalah bentuk kita bilang bukan apa ya, tuntutan satu event ataupun pergerakan-pergerakan yang memang dibentuk secara kesengajaan, tidak. Kita sama sekali tidak terkonsep, tapi lebih kepada kesadaran yang kita mau menanam kapan saja, kita cari bibitnya, kita akhirnya mau gitu aja, adanya di kesadaran personal masing-masing. Ya diantaranya ada Pak Mehmet, ada Wagaya. Kalau saya hanya sekedar membantu aja, ada Mas Hafiz, ada Mas Johan, ada teman-teman yang lain juga yang tergabung di sini. Jadi bagi untuk yang memang sudah punya pengalaman kayak Wagaya, Pak Mehmet, dan saya sedikit memberikan masukan, ya kita memberikan lebih kepada teknisnya bagaimana. Tapi selebihnya ya balik lagi kesadaran-kesadaran itu kita juga akhirnya sangat-sangat menilai sangat beruntung dan sangat senang sekali ketika ada orang yang ingin mau partisipasi tanpa mereka harus istilahnya kita gugah dengan keras dengan konsep-konsep yang seperti apa, tidak. Tapi mereka akhirnya mungkin melihat kita ini mungkin hal yang menjadi kewajiban, hal yang harus kita jaga. Dan sampai saat ini akhirnya ya, alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya bukan hanya wisatawan karena wisatawan ini kan iya hanya sebuah penikmat. Tapi juga wisatawan tersebut bukan hanya sebagai orang tua, anak-anak atau anak muda, semua golongan masuk. Dan di anak-anak muda ini yang mudah-mudahan mereka sekalian berwisata tapi sekalian juga melihat apa sih yang kita lakukan, apa yang sedang kita menjadi langkah, apa yang kita lakukan. Akhirnya menjadi edukasi di dalam rasionya mereka, kesadaran mereka sendiri. Mudah-mudahan mereka ikut terjun. Kalau tidak toh sama merekanya yang mungkin mereka punya anak-anak akhirnya mengajarkan bahwa di bagian orang-orang kita ini ternyata kita sedang melakukan kegiatan yang memang manfaatnya sangat banyak. Bukan hanya untuk penyelamatan laut, bukan hanya penyelamatan tanah yang ada di sekitar Ambulu dan pantai, tapi kita ingin menyelamatkan sebuah ekosistem supaya hewan-hewan dan yang lain-lain juga tidak punah. Dan di Ambulu ini banyak sekali untuk hewan-hewan yang sebenarnya transit migrasi dari beberapa benua, dan itu sebenarnya harusnya ketika ini akan tetap rindang dan hutan mangrove di area Ambulu juga sehat, itu sebenarnya udah sangat menjadi satu daya tarik sendiri. Dalam artian di sini masih terdapat hal-hal yang bisa kita bilang menjadi penanggulangan terhadap kepunahan, dan itu sebenarnya daya tarik yang menjadi incaran beberapa orang-orang